Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua masih sehat ya. Masih terhindar dari pandemi COVID-19 yang sekarang. Masih bisa kuliah dengan semangat. Alhamdulillah untuk saat ini kita berjumpa lagi ya di mata kuliah pemrograman akuntansi yang nanti kita akan menggunakan pemrograman dasar yaitu HTML dan CSS ya. Oke, kita mulai. Nah, nanti beberapa yang mau kita pelajari ada di sini ya. Apa itu pengertian HTML, dasar-dasarnya, format teks, link, list, table, frame, tampilan dokumen, sampai nanti menempatkan objek dan membuat form HTML. Oke, biasa mendengar kata internet ya. Apa itu internet? Ya, internet itu biasanya yang enak itu ya. Apa itu? Yang bisa dijual ya? Bukan. Ya, internet itu bukan Indomie, telur kornet, bukan ya? Oke, bukan. Nah, internet ini pasti kalian udah familiar deh, karena biasa pakai. Kalau tanpa internet pasti terasa hampa gitu ya. Oke, apa sih internet itu? Ya, internet itu kependekan dari interconnection networking ya. Jadi kita singkat jadi internet, oke? Nah, apa sih internet? Internet itu adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol ya. Atau kita sebut juga dengan Internet Protocol Suite atau TCP/IP. Nah, apa itu Bu? Itu protokol. Protokol itu apa? Protokol itu aturan. Nah, kalau di sini kita pakai protokol transmisi atau jaringan namanya TCP/IP ya, khusus untuk jaringan internet. Nah, untuk apa itu protokol? Protokol itu mengatur pertukaran paket. Atau kita bilang paket switching communication protocol ya. Kalau kalian biasa mendownload, berarti kalian pakai FTP itu ya, protokol untuk unduh mengunduh. Nah, jadi di dalam internet itu nanti banyak yang mengatur, namanya protokol, macam-macam ya, jumlahnya banyak. Nanti tugas kalian untuk browsing itu. Nah, di sini dia protokol ini melayani miliaran pengguna hingga pokoknya pengguna internet di seluruh dunia, gitu ya. Nah, kalau yang sekarang yang lagi in adalah Internet of Things ya, IoT. Nah, semuanya nanti, apalagi sekarang masa pandemi COVID kayak gini kan, semua harus pakai internet ya. Nah, pokoknya Internet of Things lah pokoknya, semua nanti pakai di sana. Perlu yang jaringan seperti internet yang bisa mendukung semua dan perangkat bisa tersambung atau terhubung ke semua gitu ya. Oke, itu tadi pengertian internet. Oke. Jadi bukan Indomie telur kornet, oke? Interconnection networking. Next, apa itu website? Sering ya pakai website atau sering dengar apa website itu? Ada yang tahu nggak nih? Oke, website. Ya, sama seperti internet tadi, itu kita bilang website. Salah satu layanan di internet. Kalau biasa kalian pakai www itu ya. Oke, www ya. World Wide Web, oke. Nah, di sini dia adalah salah satu layanan di internet ya. Kemudian dia memerlukan apa? Memerlukan browser untuk aksesnya. Lalu berupa halaman-halaman situs yang didesain sedemikian rupa, memiliki beragam kegunaan, mulai dari mungkin kalian biasa pakai buat apa? Kalau browser ini, searching ya. Yang paling sering dipakai adalah si Mbah Google kan ya. Oke, nah itu termasuk ya. Jadi dia mulai dari sarana berita, pencarian, searching, search engine yang kita pakai Google, Yahoo dan lain-lain, jejaring sosial, streaming video, sampai nanti kita file-file sharing gitu. Nah itu nanti Ibu harapkan kalian juga paham apa itu website. Ciri-ciri website, ada yang tahu nggak ciri-ciri website? Yang penting ada HTTP, Bu. Oke. That's right ya. Jadi memiliki link yang dapat diklik pada halamannya untuk melakukan navigasi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, memiliki
HTTP, oke? Apa HTTP tadi? HTTP ada yang tahu? HTTP adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Nah, sekarang kebanyakan semua sudah menggunakan HTTPS. Apa itu Bu HTTPS? Apa bedanya sama HTTP? Ada yang tahu nggak? HTTPS itu lebih secure. S-nya adalah secure ya. Jadi sekarang semua pakai yang HTTPS biar lebih aman. Selanjutnya, ciri yang ketiga, memiliki desain unik di tiap-tiap websitenya. Ciri yang keempat, biasanya memiliki gambar dan teks, baik berupa artikel dan lain-lain. Nah, yang seperti itu kita sebut website, oke? Apa jenis dan contoh website? Ibu rasa sih kalian tuh udah pada tahu semua ya. Sering pakai juga, ya macam-macam. Untuk medsosnya berarti ada Facebook, ada SoundCloud, Twitter, ada Google Plus, MySpace. Aduh banyak lah jaring sosial nih, Instagram dan lain-lain ya. Wah, websitenya pokoknya sudah banyak dibuat. Dan yang trennya yang kebanyakan ya kayak Facebook, Instagram, kayak gitu. Twitter ya dan lain-lain. Untuk yang jenis yang search engine ini paling banyak dipakai ya Mbah Google ya, Google Search. Lalu Bing, ada pakai Bing, ada yang Yahoo ya. Untuk konten atau news biasa kita pakai apa? Contoh websitenya blog ya, mungkin yang bisa pakai Blogspot atau pakai WordPress ya, detik.com, CNN, Okezone, banyak itu ya. Yang dari contoh webmail, Gmail, Yahoo, Hotmail, mail ya banyak ya. Lalu untuk yang sharing, kalau sharing pakai apa biasanya? Sharing video atau video pakai apa? YouTube, Foursquare, RapidShare, Mediafire, Solid Files, banyak ya. Oke, yang lain-lain, contoh untuk website apa? Profil perusahaan, portofolio, web pribadi, jual beli, misalkan eBay, Amazon, dan lain-lain ya. Ini medsosnya banyak banget ini, saya rasa kalian juga udah familiar sih ya. Oke, itu contoh-contohnya. Sejarah website, ada yang tahu sih? Atau ada yang tahu nggak ini ya? Apa sih? Dari mana sih itu website? Nah, menurut historinya, sejarah website itu ditemukan oleh tim Berners-Lee atau CERN ya, CERN tahun 1989. Nah, dari mana itu? Pertama, itu dari sebuah ide, lalu diimplementasikan secara sederhana, lalu bisa dihubungkan informasi itu antar komputer. Nah, itu awalnya jadi adanya website ini ya. Lalu CERN ya atau CERN tadi meluncurkan web itu pada tahun berapa? Ada yang tahu? Oke, tahun 1991. Data itu dikirim berupa file berisi tek-tek. Tahu tek-tek? Tek-tek bukan yang sering dijual makanan itu, bukan ya. Tek-tek ini penanda, tanda, oke? Berisi tanda ya. Tek-tek yang selanjutnya disebut HTML. Ada yang tahu nggak HTML? Apa itu HTML? Ada yang tahu? Ya, nanti kita bahas ya. Semoga nanti ingat. Nah, standarisasi web sekarang itu dipegang oleh WWWC. Apa itu? Atau W3C ya, atau W3C, World Wide Web Consortium. Ya, jadi standarnya web sekarang itu dipegang oleh WWC, World Wide Web Consortium atau W3C. Dan tim ini ikut di dalamnya ya untuk pengembangan. Itu sejarah dari website. Sekarang browser apa? Browser, ibu rasa kalian juga sering pakai itu browser ya. Wah, banyak lah macamnya. Nah, ini tuh ada browser war dari tahun 93 sampai 2020. Yang paling banyak dipakai itu ya. Ya, biasanya yang lebih konsisten, yang lebih kompatibel sama perangkat itu yang dipakai atau lebih sering diakses ya. Walaupun Google ini sebenarnya banyak diakses, cuman ya tetap yang di atas itu ya. Oke, itu macam-macam browser, kalian bisa lihat sendiri nanti ya. Nah, browser itu apa sih? Oke, browser adalah software untuk mengakses website. Bertugas untuk mentranslate atau kita bilang interpretasi ya. Interpretasi
ya, interpretasi, oke. Atau mentranslate lah kita bilang gitu, agak susah ya. Kalau dibilang kata-katanya ya kita bilang translate aja lah. Dia mentranslate atau apa ya istilahnya tuh mengubah kode HTML tadi menjadi tampilan yang dapat diakses oleh pengguna. Atau kita bilangnya server. Oke. Jadi dia tugas browser, dia mengakses nih kode HTML. Ya, nanti kalau kalian bikin website, HTML itu di detect, kemudian nanti akan ditranslate ya atau dirubah tadi, diinterpretasi menjadi sebuah layout atau tampilan yang nanti bisa diakses oleh usernya, penggunanya ya. Oke. Lalu dia juga sebagai perantara antara server web dan pengguna webnya. Nah, itu fungsi browser. Kalau nggak ada browser gimana coba ya? Pusing kita ya. Kita harus menggunakan browser untuk bisa menampilkan itu. Ciri-ciri umum browser. Oke. Yang pertama pasti ada address bar-nya. Ya, kalau nggak ada kita nggak bisa masukin itu ya alamat websitenya. Oke, selalu ada itu. Kemudian ada tombol navigasi, misalkan back, forward, refresh, home, dan sebagainya. Lalu area terbesarnya itu ada di dalam aplikasi, adalah tampilan webnya. Lalu browser modern sekarang ada tab, ada pencarian, ada bookmark, ya udah sampai ke sana. Contoh browser lah, Ibu rasa ini kalian udah paham banget ini ya. Ada Mozilla, Google, Chromium, Chrome, oke. Ada IE, Internet, yang jarang, mungkin sekarang masih ada tapi masih jarang dipakai. Nah, sekarang masuk ke HTML. Apa itu HTML ya? HTML itu adalah Hypertext Markup Language. Hypertext, dia termasuk teks yang di dalam desain itu dia didetek ya oleh program menjadi di datanya atau ditampilkan sebagai tampilan atau layout. Dia adalah bahasa markup untuk sebuah website, oke? Ini standar banget untuk kita bikin website, walaupun nanti bisa dikombin dengan PHP gitu ya, dan Java dan lain-lain. Yang pasti dasar tampilan untuk template dan tulisan dan lain-lain itu adalah HTML. Jadi HTML ini penting. Dan HTML ini juga yang didetek oleh biasanya kalau udah jadi website, supaya website kita bisa tampil, bisa banyak pengunjung. Nah, itu di dalam HTML ini kita selipkan seperti tag tadi ya, penanda. Nanti didetek oleh mesin pencarian, misalkan di robotik di Google, nanti pada saat user mencari di search engine-nya Google, misalkan UCIC. Nah, nanti muncul tuh web kalian, karena di HTML itu kalian menyelipkan UCIC itu sebagai tag. Nah, itu nanti didetek. Jadi penting ya untuk tahu HTML nih, kegunaannya dan sebagainya. Oke, selanjutnya dia adalah tampilan website pada dasarnya merupakan dokumen dengan format HTML. Merupakan file teks biasa yang dapat diedit dengan text editor. Oke, nanti kita pakai text editor untuk prakteknya ya. Jadi siapin nanti apa aja sih sebenarnya bisa, Notepad bisa, asal nanti disimpan aja, biar bisa dipanggil di browser ya. Pakai Ultra Edit bisa, ya dan sebagainya. Lalu ada juga aplikasi khusus untuk mendesain website. Biasanya lebih gampang pakai Dreamweaver. Dreamweaver kelihatan semua dari desain. Kita tinggal pilih untuk mengeditnya langsung di gambarnya, jadi bukan di coding ya. Coding juga kelihatan, tapi dan Dreamweaver ini dia memudahkan itu. Lalu tinggal ambil aja seperti icon-icon udah tersedia, toolsnya udah tersedia, fungsi dan tersedia ya, tinggal dipakai gitu. Jadi yang biasa pakai Adobe Dreamweaver ya, Ibu rasa bagus juga ini nanti untuk ngedit tampilan lebih gampang. Ciri-ciri HTML. Tetap tadi kenapa HTML itu ada penandanya, ada tag-tagnya. Yang menandakan di HTML biasanya adalah buka kurung, HTML, tutup kurung, buka kurung, slash, HTML, tutup kurung. Oke, itu tagnya. Nah, yang pertama dia nggak pakai slash, itu awal. Oke, ditutup dengan slash terakhir itu slash HTML ya. Nah, bila dibuka dalam browser, nanti dia akan memiliki tampilan format baik pada tulisan atau layout.
Nanti bikin tulisan yang ukuran size-nya berapa, HTML-nya gimana. Lalu kalian nanti mau bikin spasi, mau bikin jarak, mau bikin garis, bikin table, bikin form baru pakai HTML tuh kayak gimana. Memang HTML dasar banget. Kalau kalian pakai ini untuk misalkan pemrograman yang murni, untuk bikin login aja itu memang banyak, emang susah ya. Dibanding yang sudah sekarang PHP banyak pakai bahasa pemrograman yang sudah tinggal dipakai. Sekarang banyak yang instan. Tapi ya penting untuk tahu bahasa dasarnya yaitu HTML-nya. Nah, biasanya memiliki nama ekstensi, kita nanti simpan aja pakai .html gitu ya. Nanti bisa dipanggil di browser secara lokal aja, localhost. Lalu memiliki dua bagian, ada head, kepalanya, dan ada bodinya, badannya. Nah, pada browser, source code dapat dilihat biasanya dengan mengakses menu view source. Ya, tinggal kalian view source aja, klik kanan view source nanti muncul, atau buka aja langsung di filenya, ya. Next. Tag-tag HTML. Ya, ini tadi yang Ibu jelaskan. Contoh-contohnya ada yang di awal namanya head, itu ya. Title, judul dulu. Kalian mau bikin apa dulu nih? Awal dokumen kita pakainya HTML dulu, nanti diakhiri dengan /HTML di akhir dokumen. Lalu untuk head-nya di awal dokumen sama ya, jadi nggak pakai slash. Di akhirnya nanti untuk kepalanya itu kita akhiri dengan /head gitu. Lalu untuk title atau judul juga sama, jadi di awal kita pakai title, lalu di akhir title atau di akhir judul kita pakai /title, begitu ya. Nah, untuk body sama ya, body juga di awal kita pakainya body, lalu pakai head lalu ditutup dengan /body gitu. Untuk tulisan, kalian mau menebalkan tulisan, kalian pakai bold dalam kurung siku B gitu ya. Mau pakai di garis bawah underline, kalian tinggal pakai aja dalam kurung siku U. Oke, gitu. Terus jenis tulisannya pakai IM, italic, Times New Roman dan sebagainya. Oke, lalu kalau untuk paragraf gimana? Paragraf pakai dalam kurung siku P gitu. Nah, untuk heading ini ukuran tulisannya biasanya H1 sampai H6 dipakainya tuh. Karena itu yang cocok untuk website. Nanti dipraktekkan ukuran H1, H2, H3 sampai H6 itu bedanya apa. Kemudian untuk ganti baris ya. Ganti baris kita pakai apa? Pakai BR. Oke. Jadi ini untuk membatasi supaya rapi. Nanti tampilannya itu nggak numpuk tulisannya, tapi dia ada jarak gitu ya. Itu dasar-dasar tag HTML. Next, jenis tag. Nah, ada yang berdiri sendiri kita namain gitu ya. Tag / di belakangnya. Itu tag yang berdiri sendiri. Lalu yang berpasangan, yang awal tag aja, yang terakhir nanti dikasih /tag, itu berpasangan. Jadi jenis tag ada dua yaitu ya. This is untuk latihannya. Latihannya ini nanti kalian coba pakai Notepad atau pakai Ultra Edit, whatever, yang penting bisa masuk ini ya untuk kalian mencoba ini ya. Kalian tulis ini codingnya, lalu kalian simpan pakai file latihan1.html. Nanti buka di browser, nama latihan1.html-nya kalian open di browser masing-masing, boleh coba aja lah pakai Mozilla, pakai Internet Explorer atau Chrome, kalian coba-coba ya. Ini coba dulu. Ibu rasa sih sudah cukup dulu ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang tidak jelas atau ada kesalahan dari saya ya. Silahkan nanti diskusi ya di @modo atau di WhatsApp sama Ibu, boleh kalian sambil tanya aja, atau nanti kalau ada yang error atau sebagainya silahkan tanya-tanya. Oke. Ibu rasa cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.